Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Anda bersama dengan saya, Syahriza Azizan Said. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Ken Aro Sabili Rsyad, mengenai hadis maudhu. Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Ken Aro mengenai apa pengertian hadis maudhu dan ciri-ciri mengenai hadis maudhu. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kehujahan hadis maudhu dan contoh hadis maudhu beserta sebab kemaudhuannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hadis maudhu merupakan hadis paling rendah dan paling buruk. Jadi dari hadis doif ada hadis maudhu yang paling rendah tingkat kedoifannya. Sehingga para ulama sepakat atas keharaman meriwayatkan hadis maudhu dari orang yang mengetahui kepalsuannya dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan penjelasan kemaudhuannya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berarti, barang siapa yang menceritakan hadis dari seseorang dan dia mengetahui bahwa itu dusta, maka dia termasuk berdusta. Jadi, seumpama saya mengetahui akan kepalsuan hadis tersebut dan saya mengetahui kepalsuan hadis tersebut, tapi saya menggunakan hadis tersebut untuk dasar atas pendapat saya, maka saya berdosa dan termasuk pendusta karena saya telah mengetahui akan kemaudhuan hadis tersebut. Atas dasar ini, keharaman meriwayatkan hadis maudhu ini berlaku dalam aspek apapun, dalam hukum, tarhib, juga berkaitan dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh mengenai hadis maudhu dan sebab kemaudhuannya. Yang pertama, hadis tersebut bertentangan dengan petunjuk Al-Quran yang asli. Ada satu hadis maudhu yang berarti anak zina tidak masuk surga hingga 7 turunan. Bayangkan, anak zina tidak masuk surga sampai anak cucunya. Nah, ini bertentangan dengan Quran surat Al-An'am 164 yang berarti, katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia, Allah, adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali dan akan diberikannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa saya tadi dijelaskan yang pertama hadis maudhu, hadis yang dikarang oleh seseorang karena kepentingan sesuatu. Dia mengarang anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 turunan. Bayangkan, seumpama Anda yang zina terus nanti 7 turunan Anda tidak masuk surga. Itu kan tidak masuk akal karena ini bertentangan dengan ayat 164 surat Al-An'am yang menjelaskan bahwasanya orang yang berbuat dosa tidak memikul dosa orang lain. Jadi ini jelas kemaudhuannya atau kepalsuannya. Yang kedua, hadisnya menyalahi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, ini ada satu hadis maudhu yang tidak masuk akal, yaitu jika seorang bersin ketika membacakan sesuatu hadis, maka itu menandakan bahwa pembicaraannya benar. Ini tidak logis menurut saya. Karena apa? Bisa saja nanti seumpama dia menjelaskan tentang sesuatu hal dan dia menggunakan hadis palsu dan dia membuat bersin yang palsu juga. Nah, seumpama ini dijadikan dasar, maka bisa saja dia bersalah dan ini akan membuat seumpama dia membuat dasar itu dan orang lain percaya dan orang lain menyebarkannya. Nah, ini akan menjadi dosa yang terus menerus, dosa yang mengalir. Nah, selain itu ada juga satu hadis yang menjelaskan bahwasanya jika ada seseorang yang memelihara ayam putih, maka di sana tidak ada setan. Nah, ini juga nggak logis. Apa hubungannya ayam putih dan setan? Ini juga tidak dijelaskan. Nah, ini dari hal-hal yang tidak logis ini, tidak masuk akal ini,
maka ini bisa disebut dengan hadis maudhu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai kehujahan menggunakan hadis maudhu dan contoh-contoh hadis maudhu beserta sebab-sebabnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Undur makola wala tangdur mankola. Lihatlah apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.